Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini perjalanan Yusuf Mansur di dalam mengumpulkan harta melalui jualan sedekah ini sudah berlangsung lebih dari 15 tahun. Dari satu tema berpindah ke tema yang lain. Sehingga Yusuf Mansur sudah membuat kerajaan bisnis yang sangat besar dari cerita-cerita sedekah maupun cerita investasi, patungan tanah, pesantren Darul Al-Quran, tahfiz Quran, dan tema-tema yang sejenis dengan itu. Untuk mendapatkan uang yang banyak itu, ada tipe-tipe yang bisa dijadikan mangsa. Maaf agak terus terang bahasanya, ada tipe-tipe yang bisa dijadikan mangsa. Kalau orang berada dalam spektrum ini, maka dia akan jadi mangsa sedekahnya Yusuf Mansur. Tipe pertama itu adalah orang itu kepingin kaya melalui jalan pintas. Nah, ini yang pertama ini. Misalnya seorang pegawai negeri dengan golongan 3A, dia sarjana masuk pegawai negeri golongan 3A. Gaji misalnya ya sekitar 5 juta. Dia kepingin mempunyai mobil Kijang Innova yang terbaru yang harganya sekitar 400 jutaan. Sementara gaji 5 juta. Dia berhalusinasi, bertemulah halu dengan Yusuf Mansur. Kata Yusuf Mansur, sedekahkan aja uang Anda semuanya. Dari 5 juta itu misalnya Anda sedekahkan aja 4 juta. Maka bulan depan uang 4 juta itu menjadi 40 juta. Dari 40 juta itu nanti Anda sedekahkan lagi semuanya. Maka bulan depannya menjadi 400 juta. Jadi 3 bulan nanti Anda akan dapat punya mobil Kijang. Nah, pegawai negeri yang baru masuk tadi ini dengan halusinasinya yang tinggi bertemu dengan bangunan atau cerita halusinasi yang dibawa oleh Yusuf Mansur. Ketemu ini. Maka dia sedekahkan semua uangnya. Tapi ini nanti nggak ada hasilnya. Nggak ada. 40 hari kemudian, uang 4 juta tadi itu bukan menjadi 40 juta, tapi hilang amblas. Amblas, nggak ada itu datang-datang. Karena tidak sesuai dengan janji yang dijanjikan oleh Allah. Allah dalam bersedekah itu menjanjikan jaza, balasan. Ya balasan berupa pahala. Dan sebagian nanti Allah kasih dalam bentuk pertolongannya dalam kehidupan. Jadi kalau matematis begitu dengan Tuhan, dia pasti akan bangkrut. Jadi janji sedekah uang 4 juta tadi, hasilnya apa ya? Ya hasilnya amsyong, bangkrut itu. Nah, ini tipe pertama orang yang akan terjerat dalam mangsa Yusuf Mansur itu, yaitu orang yang menginginkan kaya mendadak dalam waktu cepat dan mendapat keuntungan yang berlipat ganda. Jadi bagaimana kalau orang tuh nggak terlalu ambisius dalam hidup gitu. Kalau dia nggak terlalu ambisius dalam hidup, dia ingin berjalan normal gitu. Kerja 1 tahun, naik penghasilan segini. Lantas mengabdi kepada negara 4 tahun, pangkatnya naik, gajinya naik. Kemudian dia mencari tambahan di luar itu pun juga dalam bentuk kerja keras. Maka orang-orang begini ini, kalau dia percaya kepada rumusan-rumusan seperti ini, dia tidak akan terjerat oleh mangsanya Yusuf Mansur. Artinya dia tidak akan bisa menjadi mangsa Yusuf Mansur. Kemudian, orang yang cepat kaya juga itu biasanya adalah orang-orang di bawah. Ada juga nanti pengusaha-pengusaha sukses 1-2 yang pengen lebih kaya lagi gitu. Dia coba, tapi ini umumnya tidak jatuh bangkrut. Kenapa? Karena uangnya masih ada. Dia coba misalnya nih 10 juta, 40 hari kemudian nggak datang. Nah berikut dia nggak mau lagi jadi mendengarkan ceramahnya Yusuf Mansur. Tapi yang di bawah, yang uangnya segitu-gitunya, itu langsung bangkrut. Biasanya tukang becak misalnya. Kalau di Jawa tuh banyak tuh tukang becak, pengen dapat uang lebih banyak. Dia coba itu dapat penghasilan sehari misalnya 100 ribu. Dia serahkan 100 ribu 100 ribunya. Akhirnya apa? Pulang nggak bawa duit. Maka setelah 40 hari
sumpah serapahnya akan datang, baik kepada Yusuf Mansur sendiri maupun nanti sumpah serapah kepada Tuhan. Nah, oleh Yusuf Mansur dia akan berlepas diri. Berarti Anda kurang tahajud, berarti Anda kurang duha, dan segala macam gitu. Jangan alasan-alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Inilah yang menjadi mangsanya Yusuf Mansur untuk tahap pertama, yaitu orang ingin kaya mendadak. Apalagi serang kerjaan gak ada, pingin kaya juga gitu. Udah, ada kursi rumah bisa dijual, dijual gitu. Kalau bisa kusen rumah bisa dijual, dijual. Sepeda motor bisa disedekahkan, disedekahkan. Karena tidak punya jalan lain lagi untuk menjadi kaya kecuali menurut teori sedekahnya Yusuf Mansur. Kalau ini yang terjadi, orang makin frustasi. Akhirnya nanti diajak sholat pun dia sudah nggak mau. Jadi tentu saja dosa-dosa begini penanggung jawabnya yang utama adalah Yusuf Mansur itu sendiri. Karena dia membuka jalan kepada kesayyi'ah, kepada jalan dosa. Maka dosa baginya dan dosa orang-orang yang mempercayainya, dan dosa juga bagi orang-orang yang melakukan ajaran-ajarannya. Karena itu mari kita selamatkan diri kita, tidak usah terlalu ngoyo dalam hidup, nggak usah terlalu berharap kaya mendadak seperti orang-orang yang masuk di rumah judi gitu. Jangan seperti itu. Karena Islam itu datang selaras dengan perkembangan akal pikiran. Islam datang juga selaras dengan sunnatullah fil alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.